yang alhamdulillah insyaallah hari ini nanti dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yaitu Bapak Caraka, dan juga yang senantiasa kami cintai, kami banggakan, para siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Depok tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala limpahan nikmat yang telah turunkan pada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam satu kondisi yang masih belum seperti yang kita harapkan, tapi tetap alhamdulillah kita tetap masih bisa berkomunikasi dengan baik. Dan insya Allah pada hari ini kita bersama-sama bertemu dalam satu acara, yaitu doa bersama demi kesuksesan anak-anakku kelas 12 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah, dan selanjutnya yang lebih penting lagi yaitu akan mengikuti UTBK. Untuk itu, alhamdulillah pada hari ini walaupun dengan cara seperti ini kita masih bisa melaksanakan, dan mudah-mudahan acara pada hari ini nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu doa bersama. Kemudian acara yang ketiga yaitu pemberian motivasi dari Bapak Kepala Sekolah, yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Subagio. Selanjutnya acara yang keempat, pemberian motivasi oleh Bapak Caraka Putra Bakti MPD dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan dilanjutkan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, untuk acara doa bersama nanti, karena di antara siswa semuanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, dan juga ada yang beragama Hindu. Maka untuk acara doa bersama nanti kita atur, yaitu untuk yang beragama Islam nanti langsung lewat aplikasi ini, yang insya Allah nanti acara doa bersama yang Muslim akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Suwanto MSI. Kemudian untuk anak-anakku yang beragama Katolik, acara doa bersama nanti akan dipimpin atau bersama dengan Ibu Guru Agama Katolik, yaitu Ibu Sisilia Siswanti Ningrum. Dan juga untuk anak-anakku yang beragama Kristen, acara atau kegiatan doa bersama nanti akan dibimbing oleh Bapak
Joko Suyono, guru mata pelajaran agama Kristen. Dan yang terakhir untuk anak-anakku yang beragama Hindu, nanti acara doa bersama akan dibimbing bersama dengan Bapak Sugimin, guru agama Hindu di SMA Negeri 1 Depok. Dan untuk itu nanti silakan anak-anakku untuk bergabung dengan guru agamanya masing-masing. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk itu, marilah untuk efektivitas waktu, acara yang pertama kita masuki yaitu acara pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, untuk acara yang kedua yaitu acara doa bersama. Untuk itu kami persilakan untuk anak-anakku yang beragama non-Muslim untuk bergabung dengan guru agamanya masing-masing. Sedangkan untuk yang beragama Islam tetap berada di sini, kita akan berdoa bersama dengan dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Suwanto, MSI. Untuk itu, selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Suwanto, MSI. Monggo Pak Wanto. Terima kasih Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihah wal farag. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, Bapak Dr. Andes Subagio. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid, siswa kelas 12, anak-anakku para siswa kelas 12, syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah, dan semoga kita istiqomah bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa istiqomah untuk bersyahadat tauhid kepada Allah, bisa istiqomah untuk bersyahadah Rasul. Kita berbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku kelas 12 khususnya, tidak lama lagi anak-anak kelas 12 akan mengikuti ujian sekolah. Akan mengikuti ujian tertulis berbasis komputer dalam memasuki perguruan tinggi negeri, dan kelas 10, 11 akan mengikuti PHB 2. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya, kita semua
sekolah, guru, orang tua, anak-anak menghendaki kemudahan dan kesuksesan. Semua orang punya hak untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dan sukses itu tidak menjadi hak orang-orang tertentu. Tanpa memandang siapa, keluarga dari mana, status ekonominya bagaimana, dan dalam keadaan apa, pandemi atau tidak. Semua orang punya hak untuk sukses. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua ini menghendaki kemudahan dan kesuksesan? Jika kita semua berkehendak ingin menjadi orang-orang yang sukses, mau sukses, maka kita harus tahu bahwa tidak ada kesuksesan yang tanpa proses. Tidak ada kesuksesan yang tanpa dimulai dengan usaha. Di dalam Al-Quran, kesuksesan, keberhasilan, kadang Allah sebut di akhir ayat, kadang Allah sebut di awal ayat. Tetapi perlu diketahui bahwa di awal maupun di akhir, semuanya mensyaratkan adanya proses, adanya usaha, adanya ikhtiar. Allah mengingatkan kepada kita semua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita masing-masing ini jika kita masing-masing juga tidak melakukan perubahan atau tidak melakukan ikhtiar atau usaha. Allah juga mengingatkan wa laisa lil insan ila ma syaa. Keberhasilan, kesuksesan yang akan kita dapat, akan kita peroleh itu sangat tergantung pada kualitas, kuantitas usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Sehingga ada pepatah, mang jada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh kesungguhannya itu. Barang siapa yang bersemangat belajar, maka dia akan memperoleh keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak belajar, malas belajar, atau kurang kualitas dalam belajarnya. Bapak, Ibu, anak-anakku, apa bentuk ikhtiar yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar lahir, dan yang kedua adalah ikhtiar batin. Apa ikhtiar lahir yang harus kita lakukan? Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar. Maka sabar, tekun belajar dan berlatih itu merupakan ikhtiar lahir untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah ikhtiar batin, yaitu ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua, siswa telah mengusahakan memberikan materi akademik agar anak-anak bisa mengerjakan ujian sekolah, bisa mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi dengan hasil yang maksimal. Ibadah dan doa harus dilakukan sendiri oleh anak-anak, oleh kita sendiri, oleh kita masing-masing. Tentu kita akan dibantu oleh orang lain, oleh Bapak Ibu guru, oleh teman, oleh orang tua, dan oleh banyak orang lagi yang akan mendoakan kepada kita semua. Mengapa kita harus berdoa? Allah mengingatkan kepada kita semua, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan hambanya itu. Bapak, Ibu, para siswa, ada dua syarat,
doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watat da'a idza da'ani. Yang pertama kata Allah, falyastajibuli. Doa dikabulkan oleh Allah kalau orang yang berdoa itu, kita yang berdoa itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bih, mengimani, mempercayai, meyakini, yakin, optimis terhadap doa kita, maka disitulah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Selanjutnya, kapan kita harus berdoa? Setiap waktu, setiap saat, khususnya di saat-saat kita selesai sholat 5 waktu dan waktu-waktu yang mustajab, terutama setengah atau 2/3 malam, doa kita dikabulkan oleh Allah atau termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab dalam berdoa itu yang pertama, kita harus tawadhu, kita harus ngasor, kita harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengagungkan asma Allah. Dan yang ketiga, kita mohon berdoa kepada Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan optimisme yang tinggi. Untuk keberhasilan, kesuksesan anak-anak kelas 12 dalam mengikuti ujian sekolah, ujian tertulis berbasis komputer UTBK dalam masuk perguruan tinggi negeri, dan juga keberhasilan pelaksanaan ulangan PHB 2 untuk kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah banyak berbuat aniaya kepada diri saya, kepada diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni dan tidak memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ya Allah, faghfirli dhunubi, ampunilah kesalahan, dosa, kedoliman kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang Engkau terima. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min qazain rahmatika. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu hikmah-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimash shalah
wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucu orang-orang yang tetap mendirikan sholat, orang-orang yang tetap patuh kepadamu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Allahumma ja'al auladi min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli ilmu dan kebaikan, dan janganlah Engkau jadikan anak-anak kami orang yang ahli dalam keburukan dan dalam kemadaratan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fa'ahrisnya ya Allah minadzulumati ila nur. Maka keluarkanlah kami ya Allah dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Keluarkan segala kesulitan kami ya Allah. Keluarkan semua kesulitan anak-anak kami kelas 12 dalam menghadapi ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021, dalam menghadapi UTBK, dan anak-anak kami dalam menghadapi TPHBS atau dalam menghadapi PHB2 ya Allah. Ya Allah, Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'al khazain idza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedangkan yang susah itu bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendaki. Oleh karena itu ya Allah, Allahumma ya muyassir, Allah zat yang maha memudahkan urusan. Mudahkanlah urusan anak-anak kami kelas 12 ya Allah, dalam mengikuti ujian sekolah, dalam mengikuti UTBK, dalam mengikuti PHB, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang dicita-citakan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi doa bersama yang sudah dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Suwanto MSI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa permohonan kita. Anak-anakku sukses dalam ujian sekolah. Anak-anakku sukses dalam UTBK. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembekalan untuk anak-anakku kelas 12 sebelum melaksanakan ujian sekolah dan melaksanakan UTBK, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Subagio, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam jamaah. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang kebetulan mengikuti kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Depok. Yang kami hormati dan kami sayangi anak-anak semuanya, khususnya kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti kegiatan ujian sekolah. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa siang ini kita semuanya diberikan karunia berupa sehat, sehingga kita dapat mengikuti, melaksanakan kegiatan pertemuan secara Zoom pada siang hari ini. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, tidak terasa sudah 1 tahun pembelajaran jarak jauh kita laksanakan. 1 tahun persis sejak anak-anak naik ke kelas 12 sampai sekarang sudah masuk ujian. Ternyata kita belum diperkenankan untuk tatap muka. Tentunya banyak hal yang masih kurang. Kita tidak sempat untuk berinteraksi langsung antara murid dengan guru. Berkurangnya saat-saat konsultasi. Kemudian mungkin muncul rasa bosan, malas, dan sekolah juga ada kesulitan untuk memantau kegiatan anak semuanya, misalnya dengan pembelajaran. Namun itu semua tentunya kita jadikan sebagai tantangan yang harus kita atasi, sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa kita tutup. Sehingga harapan sekolah tentunya pembelajaran itu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Seperti yang ini pernah kita laksanakan, kita sampaikan pada awal semester tahun pelajaran lalu. Namun anak-anak semuanya, kita sebentar lagi sudah memasuki penilaian akhir, yaitu di ujian sekolah. Semuanya, yang pertama, setelah SMA ini mau kemana? Jawabannya tentu paling banyak adalah akan kuliah di perguruan tinggi. Perguruan tinggi favorit tentunya. Kemudian sudah didapatkan. Mungkin anak-anak sudah mendapat info dari perguruan tinggi swasta atau negeri yang lain. Dulu kita informasikan SNMPTN, kita kawal, ya kita bimbing, sampai kemungkinan besok Senin tanggal 22 itu ada pengumuman. Menurut data dari LTMPT. Kemudian informasi tentang SBMPTN. Kapan akan dilaksanakan? Kemudian seleksi mandiri. Kemudian informasi-informasi tentang kedinasan. Nanti kalau sekolah sudah mendapatkan info tentara resmi, akan terus selalu kita infokan ke anak-anak semuanya melalui grup kelas 12. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak? SNMPTN sudah mendaftar, tinggal menunggu pengumuman. Sudah memilih jurusan, tinggal menunggu pengumuman. Namun untuk persiapan tes, pilih UPN. Apakah sudah belajar untuk mempersiapkan tes? Ini sebuah pertanyaan yang anak-anak semua yang bisa jawab. Yang pertanyaan berikutnya, apakah sudah cukup bekal untuk menuju perguruan tinggi tersebut? Tentu anak-anak perlu introspeksi diri. Selain tadi disampaikan kita berdoa bersama, tentu yang paling pokok adalah ikhtiar dan semangat yang tinggi. Ini masih ada cukup waktu. Setelah ujian sekolah, ada SBMPTN dan seterusnya.
manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin, ya, supaya kita tidak kehilangan kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Sekolah sudah mencoba memberikan pembekalan dengan kegiatan belajar mengajar secara rutin, namun yang tahu persis sejauh mana anak-anak itu bisa memahami, menyerap ilmunya adalah anak-anak semuanya. Kemudian kita sediakan waktu konsultasi akademik. Meskipun yang banyak ikut justru kelas 10. Saya tidak tahu apakah mungkin kelas 12 sudah cukup atau saking sibuknya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kelas 12 benar-benar sudah siap itu secara ilmu. Kemudian juga kita selenggarakan tryout. Sudah kita mulai dari bulan November. Kita bekerjasama dengan EduPrime. Anak-anak diberi kesempatan untuk tryout, kemudian pendampingan SNMPTN, kemudian pembahasan soal-soal. Ya, tentunya tergantung bagaimana, sejauh mana anak-anak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh sekolah. Dan sampai April nanti, kita masih memberikan kesempatan anak-anak untuk mengikuti kegiatan tryout, pembahasan dari hasil tryout itu sampai di bulan April bersama tim Kuiper. Di samping dari sekolah juga selalu memberikan soal-soal melalui Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan itu karena waktunya sudah semakin dekat. Kemudian barangkali juga ada anak-anak yang ikut bimbingan belajar di luar dari program sekolah, dipersilahkan. Yang jelas, anak-anak semuanya seharusnya sudah berpikir dewasa, tahu apa yang dibutuhkan, ya, sehingga tidak hanya dari suatu sumber untuk mendapatkan ilmu, guna suksesnya anak-anak semuanya untuk kelanjutan studi pasca SMA ini. Ya, kemudian saya berharap kegiatan ujian sekolah yang akan dilaksanakan mulai besok Senin untuk bisa dilaksanakan dengan tertib, jujur, berintegritas, sehingga hasilnya juga menggambarkan betul-betul kemampuan diri, karena ketika nanti ujian seleksi masuk perguruan tinggi juga akan dilaksanakan secara ketat, sehingga kita tahu persis sejauh mana pemahaman kita terhadap ilmu yang sudah kita pelajari melalui feedback dari ujian sekolah tersebut. Anak-anak semuanya, ini beberapa hal perlu saya sampaikan terkait dengan informasi penilaian. Jadi proses pengolahan nilai ujian sekolah semua dilakukan oleh sistem di sekolah. Ya. Kemudian untuk mata pelajaran yang hanya melaksanakan ujian tertulis, maka nilai ujian sekolah tertulis harus mencapai nilai minimal ujian sekolah yang telah ditentukan oleh masing-masing MP sekolah, yaitu KKM-nya adalah 75. Kemudian untuk mata pelajaran yang melaksanakan ujian tertulis dan praktek, maka nilainya akan digabung antara tertulis dan praktek serta tugas. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, meskipun nanti akan kita sampaikan juga cara tertulis melalui grup, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Sesuai dengan KTSP SMA Negeri 1 Depok, syarat kelulusan dari SMA Negeri 1 Depok adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dibuktikan dengan raport tiap semester. Jadi ada nanti raport semester 1 sampai semester 5 ditambah semester 6 yang terakhir. Dan yang kedua, memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik berdasarkan rapat
Dewan Guru yang ditetapkan menjadi keputusan sekolah. Yang ketiga, lulus ujian sekolah, terdiri dari tertulis dan praktek. B. Penetapan kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 1 Depok ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Yang C. Untuk pengumuman kelulusan satuan pendidikan akan diinformasikan kemudian karena di kalender pendidikan tidak ditunjuk secara pasti, sehingga kita menunggu nanti informasi barangkali ada ketentuan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Dikpora. Kemudian tanda lulusnya akan diberikan ijazah yang berisi data biodata siswa dan nilai ujian untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. Namun barangkali nanti ijazah belum keluar, akan diberikan surat keterangan lulus dulu, itu barangkali digunakan lebih dulu untuk kepentingan pendaftaran masuk perguruan tinggi sebelum secara resmi ijazah itu keluar. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, selanjutnya ini saya sampaikan yang terakhir agenda penting kegiatan kelas 12 ya, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, jadi untuk tryout itu sudah dimulai sejak November sampai besok bulan April. Ini, mohon untuk ini dimanfaatkan. Sekarang Maret ujian, setelah ujian ada tryout lagi sampai April. Kemudian ujian praktek online sudah dilaksanakan, yaitu tanggal 9 Februari sampai 6 Maret. Oleh guru mata pelajaran masing-masing melalui kegiatan pada jam pelajaran. Kemudian TPHBS dulu dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Maret 2021 oleh MKKS DIY, namun ada kendala sehingga diulangi lagi tanggal 17 sampai 19 Maret, yaitu hari ini. Ada penundaan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang ada ingin mengikuti yang susulan dan sebagainya, masih diberi kesempatan nanti jam 4 sore. Mohon saat ini juga anak-anak mendaftar. Ya, mendaftar agar bisa didata sehingga nanti jam 4 sore bisa diikutkan dalam kegiatan susulan TPHBS. Kemudian hari ini kita adakan doa bersama dan motivasi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh tim dari Universitas Ahmad Dahlan. Monggo untuk nanti bisa diikuti semuanya. Harapan kami partisipasi dari siswa bisa 100%. Ini harapan kami, namun tampaknya ini belum sampai ke situ. Dan kita ini secara live YouTube dan Zoom meeting kita laksanakan. Nah kemudian ujian sekolah itu akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 31 Maret. Jadi mulai besok Senin sampai 31 Maret secara online. Oleh karena itu mohon disiapkan perangkatnya, sinyalnya, dan sebagainya. Kalau Anda terkendala HP, sekolah bisa meminjami tablet untuk digunakan. Ya. Mudah-mudahan paket internet bantuan sudah pada masuk semuanya. Tinggal mencari sinyal. Seandainya terkendala sinyal, ada 1-2 anak, dipersilahkan untuk ujian di sekolah. Gitu. Sehingga harapan kami semuanya bisa ikut tanpa harus dioyak-oyak, dibangunkan. Ya. Berada di luar kota jangan sampai. Okay. Karena ini penentu. Ya. Kemudian ujian susulan itu dilaksanakan tanggal 1, 5, 6 April 2021. Nah, ujian susulan hanya diperuntukkan bagi yang betul-betul berhalangan. Seperti sakit, tentunya dengan bukti yang cukup. Kalau hanya karena malas tidak diterima. Jadi harapan kita betul-betul
ini bisa dilaksanakan, tidak ada hambatan. Gitu. Kemudian pengumuman SNMPTN itu tanggal 22 Maret 2021, besok Senin. Tapi jangan nanti ketika sudah diterima, ada yang diterima terus tidak ikut ujian sekolah. Tidak, ujian sekolah itu wajib dan itu menjadi syarat untuk lulus. Dengan masuk perguruan tinggi syaratnya adalah lulus dulu. Karena itu ujian sekolah ini menjadi pokok, penting, dan harus diikuti oleh semua siswa. Kemudian info berikutnya, ini ada informasi pendaftaran UTBK, ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan nilai NEM-nya SMA kelas 12, terus nanti untuk mendaftar jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Ini tanggal 15 Maret sampai dengan 1 April. Nah, monggo supaya itu tidak terlambat untuk mendaftarkan. Ini pendaftarannya. Nah, sehingga kalau pendaftarannya itu kemudian tesnya itu ada 2 kali. Tes yang pertama itu tanggal 12 sampai 18 April 2021. Itu oleh siswa secara mandiri ya. Kemudian pelaksanakan tes gelombang kedua tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei. Jadi ada 2 gelombang. Tahun lalu gelombang pertama boleh ikut gelombang pertama, boleh ikut gelombang 2, boleh dua-duanya diambil yang baik. Gitu ya. Kemudian pengumuman kelulusan ini kita belum dapat tanggal secara pasti, tetapi biasanya ada di awal Mei. Nah, kita menunggu nanti informasi dari pemerintah, khususnya Dinas Dipora, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil UTBK yang diumumkan oleh LTMPT dari perguruan tinggi itu tanggal 14 Juni 2021. Kemudian cap 3 jari ijazah, kemudian pembagian ijazah dan LHBS, ini di kisaran bulan Juni, tetapi tanggalnya kita masih menunggu informasi lebih lanjut, kepastiannya. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang saya sayangi, saya banggakan, demikian informasi dari sekolah yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu, dan ini nanti juga akan kami print out dan kami share di grup siswa kelas 12 agar tidak lupa. Ya, dan pesan saya, ikutilah kegiatan ujian sekolah ini dengan bersungguh-sungguh karena ini menjadi syarat kelulusan. Yang kedua, belajarlah, siaplah untuk seleksi tes UTBK, karena di sini 99% saya melihat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Manfaatkanlah waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Istilah sepak bola adalah injury time. Kalau bisa memanfaatkan optimal, maka bisa mencetak gol. Kalau tidak bisa memanfaatkan, maka tidak berhasil. Itu yang perlu diperhatikan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Subagio yang sudah menyampaikan pembekalan untuk anak-anak kelas 12
dan banyak informasi yang sudah kita dengarkan, dan juga banyak pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang untuk bisa dilaksanakan oleh anak-anakku, yang intinya agar anak-anakku sekalian bisa sukses dalam melaksanakan ujian sekolah dan sukses dalam pelaksanaan UTBK. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, untuk acara selanjutnya yaitu pembekalan dan motivasi yang dalam hal ini akan diberikan, akan disampaikan oleh Bapak Caraka Putra Bakti, MPD. Beliau adalah dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan sebelumnya kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Caraka Putra Bakti dan juga dari Universitas Ahmad Dahlan yang pada kesempatan kali ini sudah memfasilitasi kita lewat aplikasi Zoom maupun YouTube sehingga acara hari ini bisa terlaksana. Baik, untuk lebih efektifnya karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11 dan memang sudah mundur dari jadwal yang kita buatkan, maka tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Caraka untuk bisa nanti menyesuaikan dengan waktu yang ada, dan juga harapan kami anak-anakku nanti bisa betul-betul memanfaatkan, mengambil apa yang akan disampaikan oleh Bapak Caraka Putra Bakti MPD. Untuk itu selanjutnya waktu kami berikan kepada Bapak Caraka Putra Bakti MPD. Monggo. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Alhamdulillah bisa, ya. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, adik-adik siswa kelas 10, kelas 12 dan orang tua, dan Bapak Ibu guru yang sehat. Semoga pandemi ini lekas berlalu ya Bapak, sehingga Amin. kegiatan pembelajaran ke depan bisa lebih baik. Bapak Ibu adik-adik mohon izin karena waktunya juga cukup ya, maksimal 15 menit ya Pak Tri, sehingga faktor efisien saja. Yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah beberapa hal tentang apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk pengembangan kesuksesan siswa dalam belajar. Mohon izin perkenalan singkat, nama saya Caraka Putra Bakti, biasa dipanggil Caraka. Kalau adik-adik mahasiswa bukan pacar nggih Pak Tri, jadi biasa dipanggil pacar gitu. Ya, ini riwayat saya pernah di guru BK juga Pak, belum bergeser di UAD, dan beberapa pengalaman saya di UAD alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Adik-adik dan Bapak Ibu yang saya banggakan, terkait tentang sukses itu saya kira paling tidak ada pertanyaan 3 yang saya ingin tanyakan pada adik-adik. Yang bisa jawab adik-adik, bukan saya mah provokator Pak Tri, jadi paling tidak ada 3 hal gitu. Iya. Ditanya dulu siapa saya, kemudian mau kemana, terus apa yang kamu cari, who am I, where I am going, how to get there, bagaimana kamu mencari proses. Oke, bentar Pak. Sudah? Halo Bisa Pak, suara saya? Oke. Ini adik-adik bisa menjawab ini dalam hati kecilnya paling dalam. Nah, ini saya tugasnya mengingatkan kembali. Tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda cari untuk mengembangkan, terus apa yang Anda kejar gitu. Endingnya dari orang sekolah kemudian bekerja di era-era mendatang adalah siap pada tantangan zaman.
Jadi endingnya itu bertahan hidup dan siap dengan fleksibilitas. Jadi siap eksplorasi, jangan cuman yang dieksplorasi itu story WA-nya orang. Iya Pak, saya sering baca apa Dek? Story WA-nya orang, komen IG-nya orang gitu. Sehingga kita terkenal di dunia ini menjadi Indonesia itu salah satu negara yang paling aktif di sosmed dan juga paling banyak tidak sopan juga Pak. Jadi kalimat-kalimat jeleknya juga banyak di sana. Kira-kira saya mengingatkan kembali jangan sampai di tatanan dunia nama baik Indonesia bisa luntur dengan hal yang lain. Kedua, saya kira ini perlu dipahamkan. Terima kasih tadi sampaikan Pak Kepala Sekolah 90% lebih ingin kuliah. Nah, ini perlu dipahamkan adik-adik. Kuliah ini bukan sekedar yang penting 3D, duduk dengar diam, pulang ijazah dah. Tapi bagaimana kuliah ini sebagai kawah candra di muka. Belajar bagaimana menyiapkan diri untuk jangka panjang hidupnya. Karena yang berat itu bukan rindu. Kalau rindu itu di filmnya itu anak-anak itu. Yang berat itu munggah nasib. Jadi yang berat itu bukan bagaimana berproses berubah gitu, melawan zona-zona nyaman. Nah ini. Jadi bersosial, ketika berkuliah akan ketemu teman-temannya lintas kampus, lintas prodi, dia ambil jurusannya misalnya bahasa Inggris, akan kenal teman bahasa apa dan sebagainya. Bahkan diajarkan dalam diri kita bersilaturahmi paling banyak itu, maka akan memperbanyak jaringan, memperbanyak wawasan. Tapi kalau temennya itu aja dari SMP 3 itu, trio wek-wek itu, maka cara pandangnya wawasannya itu aja. Jadi pokoknya dolan sama itu, pulang kuliah itu lagi gitu. Maka kalau dalam filosofi anak Sobat Ambyar Pak Tri itu disebutkan dolane saya atoh. Nah ini kuliah ini sebenarnya meningkatkan dolane saya atoh. Jadi bagaimana belajar untuk mengembangkan hidup gitu. Karena ke depan tampang tangan itu akan belajar dengan seiring bergaul dengan teman, seiring dengan kita belajar mengenal orang-orang lain. Sehingga kalau kita lihat, kalau sering melihat tetangga, teman, saudara yang sukses, oh masih kok begini, ya itu yang tampak Pak, gunung esnya. Janjane si dia ini, oh bisa kumlot, lulusan terbaik, cepat dapat kerja gitu. 2006 Pak, saya lulus SMA itu, berbondong-bondong anak SMA ini, ambil jurusannya itu olahraga semua. Ini gara-gara gini Pak Tri, ada satu tetangga saya keterima CPNS, belum lulus Pak itu, baru yudisium, belum wisuda, baru yudisium, keterima CPNS. Tadi mindsetnya semuanya pengen ambil olahraga. Sampai tempatnya ternyata tidak semua punya bakat olahraga. Sehingga teman-teman ngambil jurusan itu lihat, teman-temannya suka apa ini yang penting. Jadi apa yang tampak, oh masih kayak penak ya, lulus kuliah, terima CPNS, sukses gitu. Perlulah dilihat yang di alam bawahnya ini. Ketekunannya, kurang turu, pernah opname, pernah dibantai dosen misalnya, sibuk kegiatan ini, kadang sampai penyakit mahasiswa itu yang sering itu jarang makan Pak Tri. Jadi sampai lupa makan, jadi kuliah, ikut kegiatan, tapi itu berproses. Karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil adik-adik. Jadi proses itu melalui proses yang panjang. Ketekunannya, pernah salah, pernah down, pernah melo. Jadi kadang story WA-nya, Tuhan memberikan, tidak akan pernah memberikan cobaan di atas kemampuan umatnya. Namun dosen saya kalau memberikan tugas di atas kemampuan mahasiswanya, itu kebaperan duniawinya anak-anak. Jadi perlu kedisiplinan gitu. Semua punya cerita. Tapi kadang kita hanya melihat yang sekarang ini. Wah mas kayak begini ya, baru usia sekian, lulus kuliah, kerja, udah punya mobil, rumah. Tapi please deh, lihatlah yang lain-lain prosesnya. Tidak akan proses itu tiba-tiba gitu. Bukan seperti bim salah bim atau gosoknya dari si jin itu, 3 permintaanmu, saya pengen emas, mobil itu. Tidak mungkin bisa seperti muda foya-foya, tua kaya raya, mati itu pengennya masuk surga gitu. Jadi ada proses-proses yang ini perlu diingat adik-adik, bahwa termasuk ujian ini tantangan sebenarnya. Bagaimana teman-teman tekun menghadapinya. Ya kadang memang kadang down dan itu perlu, tapi jangan lama-lama gitu. Nah, kalau lihat dari beberapa hal yang perlu dikembangkan selain prestasi akademik, saya lihat di beberapa ini tulisan pengalaman di beberapa negara, saya coba ngerangkum ya.
untuk mencapai paling bawah ini, sukses karir ini dimulai dari prestasi akademik. Nilai-nilai minimal di atas target minimal sekolahnya, punya kepuasan. Jangan sampai ini sering baper omongan teman kamu begini, ini penting ya. Kadang yang jadi sakit hati itu toxic relationship. Jadi perkataan orang, kata orang ini yang bikin bapernya nggak ketulungan nih. Jadi perlu kepuasan, hargai capaian Anda. Alhamdulillah sudah sampai ini gitu. Termasuk yang kuliah, Dek. Di Indonesia ini anak-anak SMA itu lebih dari 3 juta. Yang bisa kuliah ini kurang dari 1,7 juta. Padahal jumlah kampusnya di Indonesia ini, negeri swasta, itu 4.200 kampus. Nah ini perlu dipahami, perlu ada kepuasan, kebersyukuran di sana. Dan tentu saya kira pengembangan keterampilan dan kompetensi. Ini tantangan-tantangan. Tentu yang kegigihannya ini jangan gagal mumpuh. Saya nyebutnya dengan kegigihan itu jatuh bangun, bukan jatuh terus gitu. Jatuh bangun bangkit begitu. Dan capaian hasil itu harus disyukuri, dicapai, dan ini bisa mendukung sukses karir luar dalam studi, dalam belajar dan lain sebagainya. Ini saya kira menjadi pengingat bersama untuk bagaimana mencapai sukses studi. Mari kita melihat tantangan dunia kerja. Ini penelitian 2020 di Eropa. Ini kebutuhan lapangan kerja ini nanti bagaimanapun yang mulai lulus SMA, kuliah, dunia kerja akan melihat berbagai sisi. Pertama, sisi intelektual, jadi kognitifnya, foundating skillnya. Tapi yang paling banyak dilihat itu 2 sisi, yaitu kemampuan personal dan meta skill. Apa profesionalnya? Yaitu self management skill. Banyak loh, Dek. Ini orang-orang gagal kerja itu gini, sering terlambat. Kantor masuk jam 8 baru bangun. Nah, nanti kalau terlambat itu Pak, Gojeknya yang terlambat. Nah, Gojek nggak pernah salah, tergantung yang pesen. Jadi kalau pesennya Gojek jam 8 dan datang jam 8.10. Tapi nanti kalau terlambat salahkan Gojeknya Pak. Karena banyak pengalaman kita Pak Tri dan Bapak Ibu ini, kita dilatih memang ada culture yang perlu dikurangi, menyalahkan orang lain. Jadi kalau lihat anak-anak tetangga dan sekitar, termasuk di saya juga saya lihat, kalau jatuh ya anak kecil 2-3 tahun tuh nabrak meja, yang nangis tuh mejanya yang nakal. Nah berarti yang salah mejanya Pak. Jadi itu tanpa disadari sampai dewasa, manajemen diri, kepemimpinan, inovasi, kemampuan komunikasi ini yang kalau nggak berangkat tidak WA pimpinannya, tahu-tahu ngilang gitu. Ini saya kira perlu pembelajaran bersama. Dunia kerja akan banyak melihat pada personality dan kemampuan meta skill. Apa itu? Kemampuan informasi teknologi, kerja sama tim, komunikasi, systemic think. Jadi systemic itu kalau merancang sesuatu itu ada tahapnya, tidak ujuk-ujuk dalam bahasa Jawanya. Ini saya kira pengingat adik-adik semua, membangun diri ini proses panjang. Jadi banyak pergaulan, pengalaman, ini menjadi proses yang harus dikembangkan. Saya kira ini tantangan-tantangan masa depan, adik-adik juga perlu dilihat. Pekerjaan modern akan fleksibel, akan bekerja dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Ini karakter-karakter pekerjaan masa depan yang berbeda. Ini menjadi gambaran untuk adik-adik bisa belajar memahami tentang bekerja di masa datang. Kita coba menilik tentang tantangan global adalah model gig economy for enterprise ini, bahwa cara kerja bekerja masa depan itu adalah dengan sistem platform yang dikembangkan. Orangnya di mana, kantornya di mana, dan sekarang sudah mulai perusahaan-perusahaan dengan kantor yang virtual space sudah mulai berkembang. Jadi saya lihat beberapa pekerjaan sudah mulai bekerja dari rumah dan bentuk yang lain. Pandemi ini bukan di sisi lain musibah, tapi membuat pekerjaan-pekerjaan itu berubah dengan drastis. Kalau kita lihat riset tahun 2020 oleh McKinsey itu, beberapa peningkatan drastis ini, kalau bicara tentang efek dari COVID ini, bidang kesehatan meningkat, personal care ini juga, maka saya lihat di jurusan-jurusan BK, psikologi meningkat, karena orang-orang kita banyak angka kesehatan mental terganggu gitu, jadi butuh pendamping personal care-nya.
Kemudian pekerjaan pada customer juga dibutuhkan di sana. Tentu restoran dan lain sebagainya berefek, yang tentu bergeser. Selain pada isi physical distance dan daring, dua ini berkembang. Pekerjaan transportasi dan kegiatan lain juga berkembang. Tapi peningkatan paling drastis pada bidang kesehatan, personal care, termasuk gym, salon dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan-tantangan yang perlu teman-teman lihat ending dari dunia kerja di masa datang. Ini beberapa prodi yang dikembangkan oleh kementerian. Ini beberapa melihat tantangan globalnya. Ini saya ambil dari staf Wapres ini menceritakan tentang beberapa kelompok ilmu yang dipandang 10 tahun akan datang dibutuhkan. Artificial intelligence, machine learning, otomatisasi, cyber security dan lain sebagainya ini. Tentu industri digital juga tidak kalah berkembang untuk bisa diteliti oleh teman-teman. Selain memang bidang teknik dan bidang-bidang lain berkembang. Pendidikan tidak akan bisa diganti seutuhnya oleh teknologi, tentu butuh sentuhan guru. Jadi tidak akan lekang oleh waktu, namun perlu pengembangan bidang pendidikan dengan kemampuan digital skill atau keterampilan digital bagi guru-guru masa depan. Kan tidak mungkin yang penting ngirim tugas, ada yang ngirim email balasan terima kasih, kan juga butuh dikoreksi juga. Jadi kalau kayak gitu bukan belajar namanya, itu ngirim tugas ya. Kemudian perlu dilihat, adik-adik ditengok tentang data persebaran mahasiswa di pendidikan tinggi. Kalau kita bicara tentang kerja, maka ini persaingan teman-teman. Yang paling tinggi masih di bidang pendidikan, kemudian di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial. Nah, bidang lain agama, humaniora, kemudian MIPA, seni, kesehatan itu belum terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa melihat ini menjadi pilihan pertimbangan. Bagaimanapun hidup itu harus fleksibel, Dek. Jadi coba SBMTN, coba lagi SMPTN dan bentuk-bentuk yang lain. Jadi tumbang bangkit. Tadi saya sebut berkali-kali pelajar masa depan itu kata kuncinya bakoh, Pak Tri. Ini yang saya tekankan berkali-kali. Kemudian ini UAD ya, jadi sekilas sebelum saya akhiri beberapa capaian. Jadi SBMTN juga coba, kemudian kami di swasta pun juga berbenah bagaimanapun ini pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemendikbud, bukan kami pribadi. Secara nasional kami peringkat 52 dari 2000-an kampus yang mendaftar di bidang kemahasiswaan, kami peringkat 19 secara nasional dari 2000 perguruan tinggi yang mendaftar untuk menjadi pemeringkatan ini. Dan pada Unireng juga lumayan sangat bagus di bidang ini. Ini beberapa capaian-capaian yang dikembangkan. Saya kira teman-teman yang dibutuhkan adalah selain capai ini adalah hidupnya seimbang. Jadi ya belajar, ya bermain, tapi jangan banyak banget bermainnya, seimbang gitu. Ya juga perlu kuliah, perlu cita dan lain sebagainya. Hidup itu enak kalau seimbang. Jadi kalau nggak seimbang ya nanti jomplang semua gitu. Dan memang yang musuh terbesar adalah diri kita. Apa itu? Melewati zona nyaman. Zona nyamannya apa? Rebahan, Pak Tri. Nah, ini yang menjadi perlu renungan bersama. Jadi ini hiduplah seimbang dengan berbagai situasi. Nah, ini tugas kita bersama, saling mengingatkan, memotivasi. Aku kemana hidup Anda, ya Anda yang menentukan. Tugas kami memberikan arah-arahan. Tantangan-tantangan milenial tidak kalah berat yang tentu perlu dihadapi. Tidak hanya sekedar tantangannya Mobile Legends, PUBG dan bentuk-bentuk game lain yang itu di dunia fana. Saya kira yang terakhir sebagai penutup begini adik-adik. Jadi belajar itu capek, iya. Maka kalau kita tidak tahan lelahnya belajar, dikit-dikit baper, bikin story, maka akan tidak kuat melawan perihnya kebodohan. Nanti akan bersaing. Teman-teman yang dulu dianggap biasa aja tiba-tiba itu sudah mencapai level yang lebih dibanding Anda. Sehingga penyesalan selalu ada di akhir, bukan di depan. Kalau penyesalan di depan itu ya unik berarti. Jadi ini teman-teman yang perlu saya tekankan, nikmati prosesnya. Belajar itu memang ya ada prosesnya, ada pahit getirnya gitu.
ya kadang juga galau, ya manusiawi. Jadi teman-teman, proses ini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih Pak Tri dan adik-adik, selamat berproses. Jangan lupa berdoa, usaha maksimal itu menjadi capaian yang diharapkan sehingga ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Caraka Putra Bakti MPD yang baru saja kita dengarkan banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau, dan saya yakin anak-anakku sangat membutuhkan itu. Bahkan Pak Tri sendiri tadi mencatat ada beberapa hal yang bagi saya pribadi itu sangat penting, dan ya karena keterbatasan waktu sehingga Pak Caraka tidak bisa mentiko yang banyak, tapi apa yang sudah diberikan oleh Pak Caraka, kami mewakili seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Depok, khususnya kelas 12, yang insya Allah mulai besok Senin akan melaksanakan ujian sekolah. Dan selanjutnya juga akan melaksanakan UTBK, dan juga mewakili Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Depok mengucapkan banyak terima kasih atas segala apa yang sudah diberikan oleh Pak Caraka, dan kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan Pak Caraka mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian kelas 12 yang senantiasa kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Memang sudah melebihi dari jadwal, tapi tidak jadi apa. Yang pasti saya yakin banyak hal, banyak manfaat yang kita dapatkan pada hari ini. Dan terutama adalah saya pesankan juga, saya ikut berperan pada anak-anakku kelas 12 untuk bisa mengambil apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Baik itu tadi yang pertama disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Agama kalian yang beragama Islam sudah mendapatkan bekal dari Bapak Dr. Andes Haji Suwanto MSI. Untuk anak-anakku yang beragama Katolik sudah mendapatkan bekal doa dari Ibu Sisilia Siswanti Ningrum. Begitu juga anak-anakku yang beragama Kristen sudah mendapatkan bekal dari Bapak Joko Suyono, dan juga untuk anakku yang beragama Hindu sudah mendapatkan pembekalan pada hari ini bersama Bapak Tugimin. Dan saya minta pada anak-anakku untuk senantiasa berusaha, jangan putus asa, semangat menatap masa depan, dan saya yakin kita pasti bisa. Primordia semakin jaya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, yang sudah berpartisipasi, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan apabila kami yang membawakan acara banyak hal, banyak yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan berdoa. Untuk itu menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan barangkali dari Pak Eko masih ada yang mau sampaikan, Pak Eko. Cukup Pak Tri. Oh, cukup ya. Ya, terima kasih Pak Eko.
acara ini bisa terselenggara dengan UAD. Kita ucapkan terima kasih bersama Pak Dekade atas kerjasamanya. Dan semoga besok bisa berlanjut lagi kerjasama ini. Untuk anak-anak tetap terus semangat dalam kondisi pandemi ini, belajar tanpa henti. Dan kepada Pak Caraka juga kami ucapkan terima kasih. Pak Caraka, Pak Ridwan, dan timnya. Terima kasih Pak Tri. Ya, begitu anak-anakku. Dan terakhir dari Pak Eko sudah menyampaikan. Lagi saya sangat berharap anak-anak bisa memanfaatkan kesempatan pada hari ini dan menjadi bekal kalian, dan terutama pokoknya sukses untuk kalian. Dan sekian dari Pak Tri, ada hal yang merasa mohon maaf. Saya akhiri, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pendidikan berkualitas, terjangkau, dan pengalaman berkesan hanya dimiliki perguruan tinggi terbaik. Universitas Ahmad Dahlan sebagai pilihan utama dalam menempuh pendidikan tinggi. Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan destinasi wisata beragam menjadi impian banyak orang untuk menempuh pendidikan di kota ini. Sejarah, wisata, budaya, dan tentunya pendidikan menjadi daya pikat Yogyakarta. Banyak alasan untuk memilih Yogyakarta sebagai tempat menempuh pendidikan, namun tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan pendidikan berkualitas selain di UAD. Di Yogyakarta ini juga Muhammadiyah lahir sebagai pembaharuan dan pencerahan dengan spirit perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. UAD sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah terkemuka di Indonesia yang terletak di Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri. Dengan akreditasi institusi A sejak tahun 2017, menjadikan UAD sebagai salah satu perguruan tinggi dengan kualitas baik. Suasana belajar yang menyenangkan dan berbagai pengalaman berharga dari tenaga pengajar yang berkompeten didukung dengan standar kurikulum yang digunakan UAD sesuai dengan KKNI dan kompatibel dengan era saat ini. 11 fakultas D4 dan S1 dengan 38 program studi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran. 12 program studi pasca sarjana, 3 program profesi, profesi apoteker, pendidikan profesi guru, dan profesi dokter yang mayoritas telah terakreditasi A. UAD memiliki fasilitas lengkap dengan pelayanan terhadap mahasiswa yang ramah, cepat, dan humanis yang mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar nyaman selama menempuh studi. Gedung perkuliahan 10 lantai, laboratorium terpadu, amfitarium 3D dan smart presentation, observatorium, Masjid Islamic Center, perpustakaan, asrama mahasiswa, klinik, akses internet dengan kecepatan tinggi, rumah sakit UAD, SPBU UAD.
UAD menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar dengan konsep Islami bagi mahasiswa. Tidak hanya di ruang-ruang kelas, namun beragam aktivitas disediakan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Terdapat 16 unit kegiatan mahasiswa, baik di bidang seni dan olahraga. Organisasi Otonom UAD, Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton. Memperkuat karakter keislaman sebagai ciri perguruan tinggi Muhammadiyah, UAD menerapkan pembelajaran yang menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan kampus. UAD juga menjalin kerjasama dan jejaring dengan universitas dan perusahaan terkemuka di dalam dan luar negeri. Kegiatan yang dilaksanakan seperti program International Exchange, Summer Program, dan kegiatan internasional lainnya. Bergabung bersama UAD menjadi pilihan tepat untuk mendapatkan pengalaman pendidikan yang berkesan. Daftar di UAD dapat melalui pelayanan one day service dan online. Selain itu, kami juga memberikan beberapa pilihan jalur untuk masuk ke UAD. Jalur bebas tes yang terdiri dari PMDK Raport, PMDK UN atau SKL, PMDK SSO, PMDK UTBK, PSB Farmasi, PSB Psikologi, dan PSB Kedokteran. Jalur tes yakni PBT, CBT, dan kedokteran. Jalur beasiswa yakni BPM-KP, Beasiswa Program Misi Keluarga Persyarikatan, BPM Hafiz Quran, dan BPM SSO, serta beasiswa KIP Kuliah. Untuk informasi selengkapnya penerimaan mahasiswa baru di website pmb.uad.ac.id atau Instagram pmb.uad. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat